Kenapa banyak emiten tiba-tiba melakukan right issue? Apa dampaknya untuk para investor? Yuk kita bahas. Gampangnya, right issue adalah aksi korporasi ketika perusahaan terbuka menerbitkan saham baru untuk menambah modal. Tetapi hak untuk membeli saham baru tersebut diberikan terlebih dahulu kepada pemegang saham lama, atau lebih dikenal sebagai HMETD atau hak pemesan efek terlebih dahulu. Artinya, pemegang saham lama mendapat kesempatan pertama untuk membeli saham baru tersebut sesuai jatah yang ditentukan. Lalu, mekanismenya bagaimana? Perusahaan mengumumkan rencana right issue beserta prospektusnya. Setelah itu akan ditentukan recording date, yaitu tanggal yang menentukan siapa saja pemegang saham yang berhak mendapatkan HMETD sesuai rasio yang ditetapkan. Jika investor menebus haknya, mereka bisa membeli saham baru dengan harga pelaksanaan yang ditentukan. Jika tidak, kepemilikannya bisa terdilusi karena jumlah saham beredar bertambah. Supaya lebih jelas, kita lihat contoh perhitungannya. Misalnya, emiten A melakukan right issue dengan rasio 3:4. Artinya, setiap 3 saham lama diberikan hak untuk membeli 4 saham baru. Harga tebus saham baru ditetapkan sebesar Rp200, sementara harga saham di pasar sebelum right issue berada di Rp2.000. Sekarang, bayangkan kamu memiliki 500 lot saham, atau setara dengan 50.000 saham. Pertama, kita hitung berapa saham baru yang bisa kamu tebus melalui HMETD. Rumus menghitung jumlah HMETD adalah jumlah saham baru sama dengan jumlah saham lama dibagi rasio lama dikali rasio baru. Jika dimasukkan ke contoh tadi, 50.000 dibagi 3 dikali 4 sama dengan 66.666 saham baru. Artinya, kamu memiliki hak untuk membeli sekitar 666 lot saham baru. Selanjutnya, kita hitung berapa dana yang dibutuhkan untuk menebus rights tersebut. Rumusnya, dana tebus sama dengan jumlah saham baru dikali harga rights. 66.666 dikali 200 sama dengan 13,3 juta rupiah. Artinya, jika kamu ingin menebus seluruh hak tersebut, dana yang perlu disiapkan sekitar 13 juta rupiah. Namun, banyak investor kemudian bertanya, apakah harga saham akan berubah setelah right issue? Jawabannya biasanya iya, karena jumlah saham yang beredar akan bertambah. Untuk memperkirakan harga teoritis setelah right issue, kita menggunakan konsep TERP atau Theoretical Ex-Rights Price. Rumus TERP adalah jika kita masukkan ke contoh tadi, artinya, secara teori, harga saham setelah right issue bisa menyesuaikan dari Rp2.000 menjadi sekitar Rp971. Penyesuaian harga ini sering disebut sebagai dilusi harga. Untuk mengetahui besarnya dilusi harga, kita bisa menggunakan rumus berikut. Dilusi harga sama dengan harga lama dikurang TERP dibagi harga lama. Jika dihitung, 2.000 dikurang 971 dibagi 2.000 sama dengan 51%. Artinya, secara teori, harga saham bisa terdilusi sekitar 50% akibat penerbitan saham baru dengan harga lebih murah. Ingat ya, penurunan ini bukan karena perusahaan memburuk, tetapi karena harga saham menyesuaikan dengan saham baru yang lebih murah. Selain dilusi harga, ada juga yang disebut dilusi kepemilikan. Jika investor tidak menebus haknya, porsi kepemilikannya akan berkurang. Pada rasio 3:4, total saham menjadi 7. Jika tidak ikut, investor hanya memiliki 3 dari 7 saham atau sekitar 42,8% dari porsi sebelumnya. Artinya terdilusi sekitar 57%. Sebaliknya, jika ikut menebus right issue, porsi kepemilikan dapat tetap terjaga karena investor juga membeli saham baru. Perlu dipahami, right issue tidak selalu berarti kabar baik atau buruk. Dampaknya bergantung pada tujuan penggunaan dana. Jika digunakan untuk ekspansi, memperkuat keuangan atau proyek produktif, ini bisa menjadi sinyal positif. Namun, jika hanya untuk menutup masalah keuangan tanpa perbaikan fundamental, investor perlu lebih berhati-hati.
Maraknya right issue juga berkaitan dengan isu free float. OJK dan BEI mendorong porsi saham publik yang lebih besar. Bahkan dalam pembahasan dengan MSCI disebut idealnya sekitar 15% agar likuiditas terjaga. Beberapa emiten menggunakan right issue untuk meningkatkan free float, terutama jika pemegang saham pengendali tidak menebus haknya sehingga saham baru dapat diserap publik. Meski begitu, right issue tetap memiliki resiko, seperti proses yang panjang dan potensi undersubscribe. Maka Sobat Samuel perlu memahami tujuannya sebelum mengambil keputusan ya. Jadi menurut Sobat Samuel, right issue ini peluang atau justru resiko ya bagi investor? Oh iya, di Star kamu juga bisa tebus right issue pada menu ini. Gimana? Mudah kan?